Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi untuk membahas contoh soal US Geografi ini, nomor 11 sampai 15 ya. Ini lanjutan dari video yang sebelumnya, gitu ya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe channelnya kalau mau update terus pembahasan soal materi dan lain-lain ya. Ini bisa aja juga buat latihan kamu yang mau UTBK gitu ya. Biasanya soalnya nggak jauh-jauh beda. Oke, langsung aja ke nomor 11. Ini topiknya mengenai topik ini, litosfer ya. Disajikan peta geologi peserta didik dapat menentukan wilayah Indonesia yang rawan gempa. Oke. Lihat di sini ada contoh soalnya kayak gini nih. Indonesia berada di zona pertemuan lempeng Australia dan Eurasia ya, sehingga sering mengalami gempa. Berdasarkan peta, daerah rawan gempa yang dimaksud adalah provinsi dengan angka mana. Oke, ada peta ini, peta buta. Selalu ada peta gini ya, jadi kamu itu wajib memahami peta Indonesia minimal ya. Jadi ada provinsi-provinsinya, daerah-daerahnya itu wajib tahu sebetulnya. Kalau geografi wajib ya. Mana yang daerah yang rawan gempa di zona pertemuan ini, untuk Australia dan Eurasia. Ini kan berarti subduksi ya. Subduksi itu di bawah di sini, ya kan? Ini zona subduksinya di sebelah sini. Berarti yang di selatan yang rawan untuk gempa yang ini ya, gara-gara Indo Australia dan Eurasia. Berarti ini 1 2 7 8 9 10. Cari di sini, cari mana nih? Ya, 1 2 3. Ini nggak ada tiganya, Kalimantan tuh enggak, bukan. 1 2 7 mah 7. Oke, ini ya jawabannya udah ketahuan. 1 2 dan 7. Aceh, Sumatera Barat dan Jawa Barat. Ini 3, ada 3, ada Kalimantan Barat bukan. 8 10 mana? 8 10 11 bukan ya, ini yang di atas. 12 14 15 enggak Papua. Oke, yang ini jawabannya. 1 2 dan 7. Ini kan pemahaman lokasi gitu. Tapi kalau yang di atas tuh ini lempeng ini Pasifik yang di atas batas Pasifik. Kalau yang diminta Indo Australia dan Eurasia yang di bawah gitu ya, yang sirkum Mediterania itu ya. Oke, jadi pahami tentang perbedaan itu ya, karena kita itu kan di zona 3 ya, 3 pertemuan lempeng Indo Australia Eurasia Pasifik. Nah, ini batas-batasnya beda. Yang paling banyak intens itu yang di bawah, dan di sini ya yang itu juga Sulawesi dan Maluku itu intens juga. Kayak yang sesar Palu-Koro yang ada tsunami itu yang di Palu itu ya, itu yang zona atas. Ini yang zona bawah. Oke, nomor 12 tentang tanah. Disajikan ciri-ciri tanah, peserta didik dapat menentukan jenis tanah sesuai ciri-cirinya. Oke, ini ada karakter tanah, ada 5. Bagian besar ada di rawa, mineral mudah lapuk, kaya unsur hara, mengandung banyak abu vulkanik, terjadi akumulasi bahan organik, tanah sangat subur. Ditanya karakteristik tanah andosol. Angka mana ini? Sorry lah, tipe-tipe dikit ya, punya orang. Oke, andosol. Ini andosol itu tanah vulkanik, ya, teman-teman ya. Ingat, tanah vulkanik itu ada 2, ada andosol, ada regosol. Apa bedanya? Saya kasih tahu ya. Terus, tanah andosol. Nah, tanah andosol itu tanah vulkanik yang eh, kata kuncinya andosol itu lebih halus. Ya, dia butirnya lebih halus. Ya. Kalau regosol dia itu lebih kasar. Nah, ini andosol itu halus. Jadi sangat lembut sekali ya. Kalau misalkan regosol yang paling mudah dikenali ya, ini tuh agak kasar. Ya kan kelihatan bongkahannya ya. Ini regosol. Tapi sama-sama tanah yang subur. Cuman hanya beda si strukturnya aja, teksturnya beda. Ya, kalau andosol tadi halus, tapi kalau regosol itu ini kasar. Sama-sama bagus. Ya. Nah, lihat aja di sini mana yang berkaitan dengan tanah vulkanik. Yang ini tanah yang di rawa, bukan rawa itu kan organosol, gambut. Berarti yang ada satu salah gitu ya. Mineral mudah lapuk dan kaya unsur hara. Nah ini ya. Tadi kan mudah lapuk ya, regosol, andosol itu dari halusnya mudah lapuk. Karena dia dari abu vulkanik. Mengandung banyak abu vulkanik, benar ya, 2 3. Kemudian akumulasi bahan organik ini organosol, ini gambut sama dengan 1. Tanahnya sangat subur. Nah ini 2 3 dan 5. Jadi andosol ini memang banyak yang bingung ya, apa sih sol-sol gitu. Nah, ya harus banyak baca gitu ya. Jadi vulkanik itu ada
dua yang utama ya, andosol dan regosol. Cara mudah membedakan itu andosol halus, regosol itu agak kasar. Tapi sama-sama dia kaya unsur hara ya, dari abu vulkanik sama. Hanya warnanya tadi, warnanya kalau andosol itu lebih cenderung merah gitu ya. Kalau regosol itu agak gelap kayak tanah yang di lumpur di sawah gitu ya. Itu aja cara membedakan cirinya gitu ya. Jadi kalau main-main ke gunung api ada tanahnya kok beda-beda, ada yang hitam, ada yang merah tadi ya beda, ada yang tipenya andosol, ada yang regosol gitu. Nomor 13, bentuk muka bumi. Disajikan gambar bentuk muka bumi hasil tenaga eksogen. Peserta didik dapat menentukan penyebab terbentuknya. Ini ada bentuk muka bumi di gambar. Ini apa, ini mushroom rock, ini batu jamur. Batu jamur itu disebabkan oleh apa sih? Ablasi, ekharasi, deflasi, abrasi, denudasi. Nah, ini agak bingung. Ini kayak soal di UTBK. Nah, ini itu gara-gara apa? Ya, jawabannya itu adalah karena eh, deflasi ya. Coba lihat. Atau nah ini ada juga sih udah saya bahas di blog saya di gurugeografi.id. Sama aja sebetulnya kalau mau cari materi atau soal-soal itu. Lihat nih bedanya ya. Apa itu ablasi, deflasi, korosi ya, abrasi, ekharasi. Oke. Ablasi dulu ya. Ablasi itu erosi yang disebabkan tenaga air yang mengikis tanah, batuan, material di atas. Nah, ini contohnya erosi sungai. Erosi sungai yang membuat ada meander ya. Tebing sungai Oxbow kayak mana sih? Ya, ya, nah ini kayak membentuk meander-meander kayak gini. Nah, ini ablasi namanya. Ada endapan, ini pasir juga ya. Ini pasir ya, ini ada oxbow ini. Nah, ini ya oxbow. Ini erosi ablasi namanya. Ya, bahasa ilmiah kerennya, bahasa geomorfologi. Nah, deflasi tadi erosi yang disebabkan tenaga angin yang menerbangkan butiran pasir sehingga dan debu ya sehingga mengendap di suatu tempat. Nah, ya. Ini kayak gumuk pasir nih. Sorry, gumuk pasir. Nah, ini kayak gumuk pasir kayak gini ya. Ini kan diterbangkan ya, kemudian ngendap di satu lokasi ya di pasirnya. Atau kayak di Parangtritis, kamu kalau ke Parangtritis ada gumuk pasir gitu ya. Nah, ini gara-gara deflasi namanya istilahnya. Nah, kemudian korosi. Korosi itu erosi yang disebabkan tenaga angin sama ya. Setelah itu menabrak tebing batuan sehingga menghasilkan bentukan. Nah, yang tadi ya jawabannya korosi mana? Korosi mana nih? Ada korosi. Nah, ini salah kayaknya. Ini korosi. Ya. Jadi menabrak benda padat sehingga dia menghasilkan bentukan kayak batu jamur. Kalau abrasi tadi, abrasi itu gelombang air laut ya, tahulah ya, di pantai. Ini ekharasi itu disebabkan aliran es yang mencair sehingga menghancurkan material dilewati. Contohnya ada di daerah yang ada salju aja di Alpen, dari Puncak Jaya gitu. Nah, ini kalau tadi korosi. Ya. Kalau lihat di sini sih nggak ada pilihannya tadi. Korosi jawabannya. 14 hujan tentang ini apa ya, atmosfer. Disajikan ilustrasi gambar hujan. Peserta didik dapat menentukan jenis hujan sesuai gambar. Nah, ini sering sih. Jenis hujan menurut genesanya. Ada gambar ilustrasi berikut, ini gampang ya soalnya kayaknya. Ini hujan apa? Frontal, monsun, orografik, genital, siklonal. Ada gunung udah pasti hujan orografik ini. Kata kuncinya kan ada orografik, zenital, atau konvektif, atau hujan frontal, ya kan? Misalkan nih ya, hujan. Ada 3 ya secara umum. Atau ada. Nah ini yang hujan. Nah ini ada hujan orografik tadi ya, karena ada gunung, perhalang gunung. Kemudian aliran udara naik menghasilkan kondensasi di lereng. Ini pasangannya dengan angin fon biasanya di sini. Kemudian ada hujan konvektif atau zenital, ini biasanya terjadi karena dua massa udara hangat bertemu naik. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian hujan frontal itu ada dua massa dingin dan panas. Biasanya ada udara dingin, ada udara panas kata kuncinya. Ini bidang front, bidang batasnya. Ini hujan frontal. Gitu. Bedain aja ya tiga jenis itu ya hujannya. Gambarnya juga dilihat ya. Oke, jadi kemudian nomor 15.
Ini sama tentang masih atmosfer ya. Disajikan ciri-ciri iklim, peserta didik dapat menganalisa jenis aktivitas perekonomiannya. Ada karakter iklim, ketinggiannya 2500 mdpl, rata-rata suhu harian 10 derajat sampai 5 derajat. Ini dingin sekali. Tahu ini ya, udah pasti tahu lah. Apa aktivitas yang di suhu yang dingin? Hewan besar, ternak, kelapa sawit, tebu, agrowisata, budidaya kakao. Ternak besar enggak ya. Ya, kasihan tuh hewan-hewan yang kedinginan kalau di daerah kayak gitu. Kelapa sawit tuh panas, tebu juga panas, kakao juga yang sedang gitu ya. Nah ini agrowisata, karena ini kan kebanyakan yang pertanian-pertanian gitu ya, sayuran gitu. Buah-buahan, kalau kamu ke daerah yang dingin kayak gitu kan. Banyak yang menemukan wisata-wisata buah gitu ya, petik buah atau apa, sayuran gitu. Nah, ini bisa dilogika gampang lah kalau kamu sering traveling juga ngerti gitu ya. Oke, jadi itu sekian dulu pembahasan untuk nomor 11 sampai 15. Ya, paling beda-beda dikit nanti ya, tinggal di otak-atik aja atau bikin soal sendiri silakan ya, coba cross check ke teman lain gitu. Nah, jangan lupa juga untuk kunjungi blognya tadi ya di gurugeografi.id kalau mau lihat banyak soal-soalnya dan materi-materinya juga ada. Sudah tersedia sebetulnya kalau malas lihat videonya, cek aja di ini ya yang dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.